Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisyawa Agustin akan menjelaskan tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Dimulai dari latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama, daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Indonesia memiliki perbedaan iklim dan kondisi tanah dengan Eropa. Keberadaan musim hujan dan musim kemarau di Indonesia memungkinkan tumbuhan mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Contohnya seperti tanaman rempah-rempah. Yang kedua adalah motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Gold artinya kekayaan, Gospel artinya penyebaran agama, Glory artinya kejayaan. Dan yang ketiga adalah revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian secara menyeluruh dalam memproduksi barang, dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Contohnya seperti teknologi pemintalan benang. Yang pertama adalah Prancis. Pada tahun 1512, Prancis berhasil sampai ke Maluku. Yang kedua adalah Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris disebut EIC atau East Indian Company. Yang ketiga adalah Belanda. Pada tahun 1596, armada Cornelis de Houtman berhasil sampai ke pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Dan pada tahun 1602, didirikanlah VOC yang merupakan gabungan dari beberapa perusahaan dagang milik Belanda. Selanjutnya kita ke kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Yang pertama, pengaruh monopoli perdagangan. Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu perusahaan. Contohnya ketika melakukan monopoli rempah-rempah, VOC melakukan perjanjian kepada kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya setiap kerajaan hanya diizinkan menjual hasil bumi kepada VOC. Yang kedua, pengaruh kebijakan kerja paksa. Gubernur Jenderal Dendels yang memerintah pada tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, dan contohnya itu seperti pembangunan Jalan Anyar Panarukan atau Jalan Raya Pos. Yang ketiga adalah pengaruh sistem sewa tanah. Sistem tersebut memiliki kebijakan antara lain petani harus menyewa tanah walaupun tanah tersebut milik dia. Yang kedua, harga sewa tanah tergantung kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Yang keempat, bagi yang tidak memiliki tanah, dikenakan pajak kepala. Yang keempat, pengaruh sistem tanam paksa. Ketika awal abad 20, Belanda mengalami perang di Eropa, yang menyebabkan kerugian keuangan yang besar. Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch yang menerapkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Diponegoro dan Perang Belgia. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Pertama, perlawanan terhadap persekutuan dagang, seperti Sultan Babullah mengusir Portugis, perlawanan Aceh, keunggulan ayam jantan dari timur, serangan Mataram terhadap VOC. Yang kedua, perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda, seperti Perang Saparua di Ambon, Perang Paderi, Perang Diponegoro, Perang Aceh, perlawanan Sisingamangaraja, Perang Banjar, dan Perang Jagaraga di Bali. Tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Ikrar Sumpah Pemuda merupakan tekad untuk memulai jalan baru, mengusir penjajah melalui perjuangan pergerakan nasional. 1. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia.
perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, rasa senasib penanggungan, perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan, berkembangnya berbagai paham baru, berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri, contohnya kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 dan berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Selanjutnya, organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Ada Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Partij, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang, yaitu proses penguasaan Indonesia, kebijakan pemerintah militer Jepang, seperti membentuk organisasi-organisasi sosial, pembentukan organisasi semi militer, pengerahan Romusa, dan eksploitasi kekayaan alam. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Yang pertama, perubahan pada masa kolonial Barat, yaitu perluasan penggunaan lahan, persebaran penduduk dan urbanisasi, pengenalan tanaman baru, penemuan tambang-tambang, mengenal uang, perubahan dalam pendidikan, dalam aspek politik dan aspek budaya. Yang kedua, perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang, yaitu perubahan dalam aspek geografi, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek budaya. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.